Halo saudara-saudaraku, apa kabar? Semoga semuanya dalam kondisi yang sehat dan gembira ya. Hari ini kita akan kembali mengikuti percakapan Leonardo dan Tolle. Kira-kira apa lagi ya pertanyaan Tolle ke Leonardo? Apakah pada penasaran? Tetapi sebelumnya, mari kita ikuti terlebih dahulu inspirasi dari Injil Markus bab 12 ayat 1 sampai dengan 12. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus berbicara kepada imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan kaum tua-tua dengan perumpamaan, katanya, adalah seorang membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga. Kemudian disewakannya kebun anggur itu kepada penggarap-penggarap, lalu ia berangkat ke negeri lain. Ketika sudah tiba musim panen, ia mengutus seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima sebagian dari hasil kebun. Tetapi hamba itu ditangkap dan dipukuli oleh para penggarap, lalu disuruh pergi dengan tangan hampa. Kemudian pemilik anggur itu menyuruh pula seorang hamba lain kepada mereka. Orang itu mereka pukuli sampai luka kepalanya, dan sangat mereka permalukan. Lalu pemilik itu menyuruh seorang hamba lain lagi, dan orang ini mereka bunuh. Dan banyak lagi yang lain, ada yang mereka pukul dan ada yang mereka bunuh. Kini tinggal satu orang, yakni putranya yang kekasih. Dialah yang akhirnya diutus kepada mereka, sebab pikirnya, putraku pasti akan mereka segani. Tetapi penggarap-penggarap itu berkata seorang kepada yang lain, "Dia itulah ahli waris, mari kita bunuh dia, maka warisan ini menjadi milik kita." Mereka menangkap dan membunuh dia, lalu melemparkannya ke luar kebun anggur itu. Sekarang apa yang akan dilakukan oleh pemilik kebun anggur itu? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu, lalu mempercayakannya kebun anggurnya kepada orang-orang lain. Tidak pernahkah kamu membaca ayat ini? Batu yang dibuang oleh para tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Itulah tindakan Tuhan, suatu hal yang ajaib dalam pandangan kita. Lalu mereka berusaha untuk menangkap Yesus, karena mereka tahu bahwa merekalah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, maka mereka pergi dan membiarkan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Suatu sore yang cerah, Leonardo dan Tolle memutuskan untuk berjalan-jalan ke sebuah kebun anggur yang terletak di pinggiran desa. Kebun anggur itu dulunya milik seorang sahabat lama Leonardo yang kini telah pindah ke kota. Kebun itu kini tampak terlantar, dengan tanaman anggur yang tumbuh liar tanpa perawatan. Suara burung berkicau dan aroma tanah basah mengisi udara, menciptakan suasana tenang yang cocok untuk percakapan mendalam. Tolle menghentikan langkahnya di bawah pohon anggur yang cukup besar, menatap daun-daun yang mulai menguning, lalu bertanya, "Pak, cerita tentang kebun anggur ini mengingatkanku pada perumpamaan Yesus tentang pemilik kebun anggur. Apa yang ingin disampaikan Yesus melalui perumpamaan itu?" Leonardo yang sedang mengamati buah anggur yang masih mentah mengangguk dan mulai bercerita. "Begini, Le,
Perumpamaan ini memang sangat penting. Yesus bercerita tentang seorang pemilik kebun anggur yang menyewakan kebunnya kepada penggarap-penggarap dan kemudian pergi ke negeri yang jauh. Nah, ketika waktu panen tiba, dia mengirim seorang hamba untuk mengambil bagian hasil kebunnya. Tapi para penggarap malah memukul dan mengusirnya. Hal yang sama juga terjadi pada beberapa hamba lainnya. Akhirnya pemilik kebun mengirim anaknya sendiri dengan harapan mereka akan menghormati anaknya. Tetapi para penggarap malah membunuhnya. Tole tampak terkejut, lalu bertanya lagi, "Mengapa para penggarap itu bertindak sekejam itu, Pak?" Lek Narto kembali menatap Tole. Para penggarap itu ingin memiliki kebun anggur untuk diri mereka sendiri. Mereka tidak menghormati pemilik kebun atau utusannya. Dalam perumpamaan ini, pemilik kebun melambangkan Allah. Para penggarap melambangkan pemimpin agama yang korup pada waktu itu. Dan hamba-hamba yang dikirim adalah para nabi yang diutus Allah. Anak yang dikirim terakhir melambangkan Yesus sendiri. Perumpamaan ini adalah kritik Yesus terhadap pemimpin agama yang menolak dan membunuh para nabi, serta akhirnya menolak dan membunuh anak Allah. Tole merenung sejenak, memandang kebun anggur yang terlantar. Jadi, Pak, apa yang bisa kita pelajari dari perumpamaan ini? Lek Narto tersenyum dan berusaha kembali menjelaskan dengan lembut. Begini, Le. Perumpamaan ini mengajarkan kita tentang tanggung jawab dan kesetiaan. Allah sudah mempercayakan banyak hal kepada kita, di antaranya kehidupan, talenta, dan berkat-berkat lainnya. Kita ini dipanggil untuk mengelola dan merawat semua itu dengan baik, serta memberi hasilnya kembali kepada Allah dalam bentuk ketaatan dan kasih. Perumpamaan ini juga mengingatkan kita bahwa menolak utusan Allah, termasuk Yesus, berarti menolak Allah sendiri. Kita harus selalu menghormati dan menerima pesan Allah dengan hati terbuka. Tole mengangguk penuh pemahaman, lalu meneruskan. Jadi, kita harus selalu ingat untuk menjaga dan merawat apa yang Allah telah percayakan kepada kita, serta mendengarkan dan mengikuti utusannya. Gitu ya, Pak? Lek Narto mengangguk. Betul sekali. Kebun anggur ini mengingatkan kita betapa pentingnya merawat dan menjaga apa yang telah dipercayakan kepada kita. Dalam hidup ini, mari kita selalu setia dan bertanggung jawab atas berkat yang Allah berikan, serta selalu terbuka untuk menerima dan mengikuti petunjuknya. Sore itu, di kebun anggur yang sepi namun penuh makna, Tole merasa hatinya dicerahkan oleh pelajaran yang dalam. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk selalu menghargai dan merawat setiap berkat yang telah diberikan oleh Allah, serta selalu siap mendengar dan mengikuti kehendaknya. Saudara-saudara, dari percakapan Lek Narto dan Tole tentang perumpamaan Yesus mengenai kebun anggur dan para penggarapnya, mengajarkan kita tentang tanggung jawab dan kesetiaan. Allah mempercayakan banyak hal kepada kita, dan kita dipanggil untuk mengelola dan merawatnya dengan baik, serta memberikan hasilnya kembali kepada Allah dalam bentuk ketaatan dan kasih. Kita juga diingatkan untuk selalu menghormati dan menerima pesan Allah dengan hati terbuka.
karena menolak utusan Allah berarti menolak Allah sendiri. Marilah kita selalu setia dan bertanggung jawab atas berkat yang Allah berikan, serta selalu terbuka untuk menerima dan mengikuti petunjuk-Nya. Terima kasih dan berkah dalam.